Oke pemirsa, hari ini hari Sabtu, tanggal berapa Pak Jarot? Tanggal 13. Tanggal 13 bulan Juni 2026 ya. Ini pukul 7.30 pagi. Kita bersama juru kuncinya Mbah Thoyib. Kita akan masuk ke sebuah apa itu namanya, ficus induk yang pohonnya besar sekali, yang katanya ada banyak bibitnya di bawahnya. Wah, ini belum kelihatan ya. Nah ini nih yang bercabang sendiri, karena yang lain kan pohonnya lurus nih, pinus-pinus. Yang bercabang sendiri itu. Nah ini kita juga ada tamu spesial, ada dosen Pak Jarot. Tapi tunggak awas. Tunggak Semi. Oke. Warga ini yang punya apa garap anu nih mas, desa nih. Oh iya. Wow. Sampai ini varietas ya. Ini akar baru. Iya, ini akar baru. Nah, nanti tumbuh lagi di setiap cabang itu, nanti akan tumbuh turun akarnya. Ini yang terdekat ya. Kalau yang kita mau masuk ke hutan, ini nanti akan lebih gede lagi. Ini kan kalau dicari mana batangnya kan nggak ada Mas Han. Semuanya dari bawah, konstruksinya sudah apa ya, kayak nggak ada batang pokoknya, kayaknya nggak ada ya. Yang ini Pak, batang pokoknya yang ini. Itu kan saling menyambung dok ketemu nih. Ini yang kanan ini. Hah? Iya. Bukan yang itu Pak. Bukan yang ini, yang itu kan besar itu tuh. Ah. Yang ada pakisnya. Iya. Oh. Itu pohon induknya. Ini akar dari cabang ini tadinya. Oh, keren banget. Tapi ini belum musim buah ya Pak ya? Belum. Ini bisa di stack nggak sih? Kayaknya Mas Han. Kayaknya bisa. Wong ini kan apa namanya, kulit tebal ya. Nggak ada terubusan ya Pak di bawah Pak? Terubusan ya paling kita iki ranting-ranting sing ini. Maksudnya Ini lihat bentangannya kan dari sana kan 50-an meter gitu. Iya. Bentangan dahan. Lensanya sampai nggak cukup ruangnya. Ini ceritanya gimana Pak? Dulunya Pak? Kalau sini dulu kan hutan pinus memang dari dulu Mas, di area sini ya. Cuman kan kalau pohon ini apa namanya, kayak masyarakat itu kan tidak begitu bermanfaat, jadi dibiarin aja. Nah sekarang itu kan karena lokasinya ditanami kopi, terus kemudian tidak mungkin masyarakat pohon segede ini umurnya mungkin sudah ratusan tahun di sini. Tapi berarti kalau lihat dari jejak-jejak fisiologisnya, ini udah berapa kali patah tumbang ya? Iya. Sini pernah, iya, sana pernah. Iya, ini juga pernah. Ini nyusul. Angin mungkin ya, faktor angin ya? Faktor angin. Duh, banyak nyamuk, mantap. Sini sama Mubal enak mana Mas rutenya Mas? Jelas inilah. Cerita pengalaman ke Mubal gimana Mas? Begitu tersiksa dia di sini. Iya. Mobile itu bikin trauma ya. Mas katanya Pak. Dijanjiin deket ya? Deket. Ya Pak, harusnya deket dong Pak, harusnya biasa lintas ke mana itu Kalimaron. Medannya begini semua di Iya sana. betul. Oh gitu. Ini berarti bawahnya sudah kopi semua ya? Sudah kopi semua. Itu terubusan bukan sih? Bukan. Kan ya? Bukan. Kok untuk anak-anak kok enggak ada. Berarti setiap kali ada anakan dibersihin sama petani gitu? Iya.
dan tidak tahu itu apa bermanfaat. memang Nomor tumbuh apa enggak gitu loh. Tapi biasanya tetap biji walaupun 1-2 biasanya ada Pak di musim buah, tapi Iya, untuk musim buah. iya. Ini perkiraan umurnya berapa ya Pak? Ratusan, Pak. Ratusan. Bapak kecil ini udah begini Pak? Saya kecil mau main di lapangan, jalan ke sini, ya sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Cuman mungkin akarnya nggak Ya, kayak ini. iya, iya. Katakan saya main 10 tahun lah ya. 10 tahun sekarang saya sudah 46, berarti kan sudah 36 tahun kan. Iya. Sudah segini. Berarti Bapak lihat ini tumbang juga dong ya? Ya kalau lihat tumbang sih enggak ya. Enggak, cuma berarti kan itu kita lihatnya bekas-bekas, kemudian di sini pun sudah tidak ada apapun kan dari tumbangan itu. Artinya sudah lama berarti. Dan ini kayu ini kan memang gak cepat lapuk. Cepat lapuk kalau sudah kering patah, ini cepat lapuk. Dan golongan kayu-kayu yang bisa digunakan untuk Ya, konstruksi bangunan. bangunan. Nih. Model-model spons gitu. Ya. Meskipun lapuk bisa sampai umurnya tua ya. J. Senang sekali bisa berkunjung ke sini. Kamu ngapain Mas? Nyamuk. Nyalain rokok biar nggak ada nyamuk. Ah iya betul. Jenisnya jenis apa Mas An? Wah kalau untuk taksonomi yang lebih paham Ya. Mas Papang. Saya nggak begitu paham taksonomi. Tapi kalau dari daunnya kecil-kecil ini ya, ini kayak yang ada di betung itu yang pinggir jalan. Apa lu minta? Takut digigit nyamuk juga ternyata. Gimana? Ya kameranya kesini juga, nggak usah dibengkokin juga. Jadi kemarin kan tadi itu kan kantong-kantong itu kan bajunya orang yang sudah meninggal tuh Pak. Wah ini di sini. Ya sampah plastik juga akhirnya ketemu nih. Iya makanya ini harus Bajunya itu harus dikendalikan Pak. Maksudnya sudah meninggal. maaf ya, ibaratkan kata kan kalau cagar budaya kan ada tiker amben-amben yang tadinya buat mandiin mayit gitu. Ya. Kalau di benda purbakala kan ada apa yang namanya notif gitu Iya. kan, ada pelang gitu kan. Nanti kalau FNC sudah berdiri, kita bisa bikin pelang begitu Pak. Pohon ini dilindungi gini berdasarkan undang-undang ini. Iya. Bisa kita Oh pasang. iya. Iya. Ada kan Pak undang-undang yang tentang perlindungan ekologi ini kan Pak? Iya Pak, Pak Jarot. Belum pernah nemu aku. Belum pernah baca. Terutama tentang ekologi ya, konservasi. Kalau konservasi ya ada. Nah ya nanti kita Ya pasangnya maksudnya undang-undang- konservasi. undang-undang konservasi aja Iya. maksudnya. Ajarnya ke situ. Iya. Ya. Nanti jadi dilarang membuang sampah di sini atau merusak atau mengganggu pohon ini kayak gitulah. Terus anu Pak, kalau bisa kita budayakan lagi sesaji Pak untuk munculin trichoderma, Nah, bakteri-bakteri alami iya. gitu makan. Kalau ini sih kayak warga ndak peduli sih Mas ya. Oh. Karena walaupun kayak gini mereka hanya ndak butuh gitu Mas ya. Kalau belum tentu barang besar ini disakral ke, ya kan? Iya, iya. Kadang-kadang ada titik-titik yang kelihatan sepele tapi justru warga malah menganggap itu suatu Sakral. tempat yang keramat, yang sakral. Kalau pandangan kita melihat seperti ini kan seolah-olah kayak perlu disakralkan gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau masyarakat belum tentu, artinya dengan adanya kayu ini masyarakat juga tidak peduli tentang apapun. Kayaknya Mungkin kalau kecil sudah ditebang mungkin. iya. Ini robohnya paling tidak susah loh Mas. Kalau mau ditebang loh harus matain ini semua akar-akar, Satu-satu. baru dia bisa tumbang. Makanya saya kepikiran iki nek bikin rumah pohon ini jangan sekaya Tarsan gitu, ya kan? Cuma takutnya nanti malah justru merusak. Iya, kalau terlalu banyak aktivitas di dalamnya malah nanti rusak. Tapi status kepemilikan berarti ini Perhutani. perhutani ya? Iya. Oh berarti nanti kita kolaborasi sama perhutani Iya. untuk pemanfaatan pohon konservasi. Itu apa aren? Rotan. Iya. Saya taksonomi tanaman memang nggak terlalu Pak, karena saya
bidang mikrobiologi. Dengan melihat lingkungan dia tumbuh kayak begini, apa masih bisa dikatakan dia kekurangan trichoderma, kekurangan makanan? Udah cukup bagus, tapi ya bentuk support penambahan kan tidak ada salahnya untuk meningkatkan lagi aktivitasnya. Ini bawahnya udah bagus banget nih. Bakteri-bakterinya, nutrisinya bagus. Nggak salah sih kalau kita tambahin lagi. Yang penting kan sifatnya alami juga, bukan sintetis ya. Untuk mempercepat lagi, mengokohkan lagi, meningkatkan kualitas hidup dia. Buahnya nggak kelihatan ya? Ini Bukan musim. Ini kalau musim, pohonnya pulung, Pak. Ya termasuk owak juga kadang datang. Oh, mau sih. Iya. Lintasannya. Iya. Tapi owaknya nggak tinggal di dekat sini. Enggak sih. Cuma kalau kelompok sini itu ada kurang lebih ada 6 ekor lah. Banyak sih. Sini ada, sebelah sini selatan juga ada, atas kampung. Makanya kemarin Mas Warawan itu ya, saya pernah mendengar owak di Linggo hanya sekitar berapa ekor. Terus sebenarnya kurang teliti juga. Penelitiannya kurang apa ya? Berarti harus ada pendataan owak di lokal Linggo juga ya? Ada. Itu Mas Warawan punya katanya. Berarti kita perlu itu lagi Pak, apa namanya? Eksplorasi ekspedisi owak lagi di sini. Wah, Jawa. Iya, karena kan yang dikenal orang kan di Lebak Barang sama di Petung Kriono. Iya. Yang Linggo asli Iya, belum terlalu iya, terekspos. iya. Padahal ada ya komunalnya. Ada. Dan mereka kan teritorial ya. Iya betul. Tidak mau jauh dari, ya paling kisaran 1 kilo lah mungkin ya. 1 kilo 2 kilo lah. Berarti harus banyakin tanaman buah ya Pak di lingkungan sini. Betul. Betul. Sayangnya nggak bisa semua tanaman buah bisa ditanam di lingkungan perhutani. Iya. Keren sih, keren. Berarti masyarakat sini sudah cukup bersahabat dengan pohon ini ya? Sudah cukup bersahabat. Nah itu kadang-kadang faktor mitos ya, faktor mitos yang ada di lingkungan sini. Dan memang kan kayak masyarakat juga tidak mau bersentuhan lah istilahnya. Sudah, dia punya alam sendiri, kita juga punya alam sendiri. Selagi kita tidak mengganggu dan lain sebagainya. Berarti memilih jaga jarak. Iya, memilih jaga jarak. Ya memang harusnya seperti itu Pak. Jangan terlalu dekat dengan pohon ini. Artinya jangan terlalu dekat itu eksploitatif ya. Iya. Ketika koyongan ya Mas Anau, jadi ketika batang saling bersentuhan keluar akar ya nyambung sekalian. Jadi kayak kayak disambung gitu loh Pak. Yang rata-rata pohon pada umumnya kan akar ya satu turun ke bawah, udah. Nah ini kan enggak, nyambung, nempel, nyambung, nempel, nyambung. Oke deh, mantap banget ini. Berapa menit Mas? 13. Cukup kayaknya lah. Ya. Cukup. Cukup. Setengah Nanti kan jam. enggak, kita kan mau bikin dokumenternya kan banyak tempat, nggak cuma di sini. Nanti disusun sama spot-spot lain. Ya. Closing dulu ya. Closing? Apa closingnya? Pokoknya apa-apa tuh ya pesennya? Pesan saya, ayo bersama-sama kita punya niat yang sama, tujuan yang sama dalam rangka kita menjaga lingkungan, menjaga alam. Karena kenapa? Ketika kita berlaku semena-mena dengan alam, tentunya alam juga akan berlaku semena-mena dengan kita. Makanya ayo bersama-sama kita bangkitkan semangat untuk kembali kita memberikan satu perhatian kecil terhadap alam, agar alam juga memberikan perhatian terhadap kita semua. Begitu pemirsa. Jadi kalau manusia bisa bersinergi baik dengan alam,
maka alam pun tahu bagaimana balas budi kepada manusia. Kayak gitu Pak Jarod ya. Ada fatwa ilmiah mungkin Pak? Fatwa MUI. Kalau saya melihat bagaimanapun ini makhluk hidup menjadi suatu keanekaragaman hayati, ya. Jadi itu menjadi satu aset. Kalau kita sekarang apa yang ada di depan kita ini tidak banyak spesies yang seperti ini. Jadi kalau memang di satu tempat ada spesies yang langka, itu bisa kita bilang satu kebanggaan. Di sini loh ada, kita punya keanekaragaman hayati yang banyak. Jadi wajib bagi kita untuk melindungi, merawat, ya. Syukur mau nambah, ya mungkin tidak ini aja kayak tadi oa di sini hanya berapa ekor. Satu kebanggaan bahwa di sini ada oa contohnya, di sini ada fikus, di mana tidak banyak tempat lain yang memiliki seperti itu. Saya kira ini satu kebanggaan yang harus kita jaga gitu. Itu suara apa Pak? Lutung? Wah, iya. Wah, kan suaranya, Iya. jangkauan suaranya bisa didengar sampai puluhan kilo. Berarti itu penanda wilayah atau apa gimana? Apa ya? Ya wilayah, ya keberadaan dia. Terus kemudian mungkin Narik apa ya? lawan jenis. Ya karena memang bunyinya seperti itu kalau saya sih ya. Cuma maksud serta niatannya bagaimana kita kan enggak tahu. Tapi memang secara umum ini di mana-mana biasanya saut menyaut. Ketika ada suara satu pasti akan disaut oleh suara yang lain. Setidaknya dia menunjukkan eksistensi. Iya. Aku loh di sini. Iya, betul. Nah, jadi ya sebangsanya aja yang bisa mengartikan, oh ada di sana. Kita ngumpul yuk. Kira-kira kayak gitu. Ngopi-ngopi yuk gitu. Ya udahlah, yuk kita lanjut ngopi lagi. Makasih. Jangan di-close dulu sampai kita jalan jauh sana. Oke. Oke pemirsa, saya sudah Geotagging dulu sebentar. sini, Enggak, aku mau ambil HP, aku mau geotagging. Oke, ini kita lanjut. Mana tadi Pak arahnya? ini Pak, sini Pak. Udah kamu jalan aja. Oke, Aku mau ngetek. naik ke puncak gunung. Dingin sekali. Ini manfaatnya yang paling jelas apa Pak? Ini kalau Tanaman ini. Kalau yang ini kan kopi Pak ya. Iya. Ini kopi. Kalau yang ini kan apa Ini namanya? karet. Getah. Nah. Pinus Pak. Oh, Iya. Ini pinus. Kalau manfaatnya produk-produk plastik itu kan salah satunya kan dari ini Pak. Dari getah pinus. iya. Enggak, kalau fikus tadi itu. Kalau itu manfaat ekonominya buat masyarakat secara langsung. Cuma mereka penggemar penggemar kayak apa namanya bang tembak lah ya. Ini ketika yang kedua yo dari perjalanan pun kadang sampai sini Pak, mereka nembakin burung fikus itu. Nah, itu yang baru apa ya, yang pertama Pinan nih. Oke pemirsa, sudah sampai di lapangan lagi. See you next video. Bye bye.